Pak Sufyan, saya agak terkejut ketika Anda bicara bahwa sejauh ini Pak Jokowi itu belum optimalkan peran JK. Kan Anda orang dalam sebetulnya. Memang terasa begitu? Ya, saya merasakan begini ya, banyak sebenarnya bisa lebih banyak Pak JK kerjakan daripada sekarang ya. Ini kan sebanyak, dan Pak JK tentu kalau tidak diperintahkan Pak Jokowi, dia tidak mau mengerjakan hal-hal yang menurut dia nanti salah mengerti ya. Salah mengerti dalam bentuk apa? Ya, kita nggak tahu kan, Pak JK kan dulu ada pengalaman dengan Pak SBY sebelumnya. Sehingga dia tidak mau lagi matahari kembar itu terjadi. Ya, jadi benar, matahari dan bulan. Ya, itu yang saya bilang. Sekarang ini tentu kita melihat kenyataan-kenyataan itu, dan saya tentu juga merasakan itu di dalam kita rapat-rapat yang saya ikut serta semuanya, rapat-rapat dengan menterinya yang Pak JK pimpin dan lain-lain ya. Tentu Pak JK coba juga mengambil inisiatif semaksimal mungkin. Cuma kalau Pak Jokowi juga tidak mendukung dalam arti memerintah di kabinetnya itu, kan dia tidak enak juga kan, karena menterinya juga sudah langsung ke Pak Jokowi terus kan. Jadi ini persoalan-persoalan saya pikir yang bisa diselesaikan yang jauh lebih baik, ya juga seperti Menko Ikuin kita kan juga harus dimanfaatkan lebih baik, dan menteri-menterinya yang betul-betul sekarang menjadi prioritas kita apa? Pertanian misalnya ya. Kita ini harus waspada beras, bagaimana mencapai itu. Jadi semua itu harus ditekunin satu persatu dan dilihat hasilnya satu persatu. Enggak bisa cuma diperintah sudah itu mereka itu akan jalan. Tapi kan bukankah itu bisa disinkronisasikan di dalam rapat kabinet? Apakah itu pleno atau terbatas? Begitu kan bisa kelihatan satu sama lain. Mestinya kan? Bisa, ya. Tapi saya tidak melihat, karena kalau kita lihat ya daripada apapun ya kenyataan-kenyataan ini ya, tentu karena saya termasuk juga banyak sekali yang diminta Pak Yusuf Kala juga memimpin rapat-rapat pelaksanaan untuk mencoba menyelesaikan itu. Apakah kemarin ini kita rapatkan mengenai penyelesaian daripada 1 juta rumah itu misalnya ya, yang saya mimpin di tingkat dirjen ke bawah ini ya. Cuma memang kalau saya melihat ya, kita ini mesti nge-push birokrasi kita itu lebih banyak. Nge-push birokrasi, dan itu soal lama Pak Sufyan. Soal lama ya, yang selalu bilang enggak dulu. Dan ini kan mesti di-push. Dan disinilah saya pikir leadership orang itu dipertaruhkan. Kalau birokrasi itu tunduk sama dia dan tidak ada macam-macam lagi, dan betul-betul bekerja dalam satu kecepatan yang sama. Kita sudah terlalu lama masyarakat itu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Sekarang kita kerjakan saja. Yang kita lakukan terakhir ini kan kita menaikkan minyak, kita menaikkan macam-macam ke segala. Sekarang semua rakyat melihat naik. Semua apa aja naik. yang turun, ya kan? Ya, apa yang buat mereka, ya toh? Inilah soal-soal yang harus kita isi cepat. Sekarang okey, kita tahu APBN pemerintah belum turun. Ini akan turun. Ini bisa mempercepat daripada. Itulah yang ketika saya menginterview Presiden Jokowi di Istana Bogor, dia bilang nanti lihat, begitu APBN turun, kita mulai bangun infrastruktur jalan dan semua akan lebih baik. Begini ya, itu betul saja kalau uangnya itu ada kan. Kan sekarang ini kita tahu betul dalam APBN kita, apakah target pajak yang 39% itu bisa kita capai. Apakah kita sekarang ini dalam situasi yang resesi dunia, situasi ekonomi sulit itu, kita menaikkan pajak begitu tinggi. Apakah itu tidak, itu semua bertentangan dalam teori-teori ekonomi kita kan. Sekarang ini kan yang paling penting mengenai perpajakan. Kita setuju yang nggak bayar pajak, harus ada ekstensifikasi untuk lebih banyak orang bayar pajak. Tapi jangan melakukan dalam momentum yang salah, di mana kan kita ini mau ayam itu bertelur dan telurnya yang kita ambil, bukan kita kaget-kagetin ayam sehingga dia tidak bertelur lagi kan. Dan ini yang menurut saya yang harus dilakukan sekarang ini juga oleh Departemen Keuangan. Ya, memang Pak Sufyan, saya juga mendengar sejumlah pengusaha pasti mengeluh target pajak, lalu kemudian bahkan ada keluhan pajak ini petugas pajak selalu donder mereka yang sudah patuh. Mau cari yang lain juga susah, kayak cari di hutan begitu. Dan itu kemudian jadi soal situasi ekonomi lesu, target pajak besar, usaha tidak jalan. Ini memang agak susah. Ini semua kontradiksi memang yang menurut saya memang. Nah, inilah menurut saya yang kita perlukan pimpinan itu untuk betul-betul kalau memang ini nggak kita capai, apa plan B-nya? Katanya ada sunset policy. Begini ya Pak, sunset policy itu kalau saya bicara dengan teman-teman saya selalu mengkhawatirkan, karena yang pertama sendiri sunset policy yang pertama itu tidak juga berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, yang kedua ini masalah orang pengusaha-pengusaha ini kan sudah mendengar dari Menteri Keuangan bahwa kita akan melakukan yang namanya amnesti pajak. Amnesti pajak. Sekarang you bikin sunset, ya tahun depan amnesti, kan mereka tunggu aja amnesti ini kan. Kita bayar pajak, tetap dihapuskan bunganya. Tapi kalau kemudian misalnya begini, ada komitmen
government akan diampuni lalu kemudian tidak akan diperiksa-periksa lagi kan? Karena ini kan kalau korek-korek begini kan menakutkan Ya, juga. tapi ini amnesti. Amnesti. Bukan di sunset. Oh. Itu yang mereka inginkan, amnesti itu. Tapi ini kan mesti kita selesaikan undang-undangnya dulu dan itu butuh 1-2 tahun menurut saya kan. Jadi ini semua ini juga signal-signal yang menurut saya salah yang kita juga lakukan. Tapi kalau bisa ada yang mau ikut sunset ini sementara ini silakan saja tentunya. Cuma untuk mendapatkan suatu target yang dirjennya bilang bahwa kita akan dapatkan 200 triliun dari sunset policy itu, saya ragukan itu bisa. Ada malah yang bilang bisa dapat 500 triliun. Ya itu saya pikir Tapi nggak kalau ada Pak, lah itu mimpi aja. Kalau Pak itu. Sofyan sepesimis ini, apakah juga mencerminkan kan berteman juga dengan Pak JK bukan? Ya. Apakah juga gambaran Pak JK juga pesimis? Karena enggak. di media kan selalu optimis beliau. Pak JK itu selalu optimis, selalu menyatakan tentu apa yang beliau akan lakukan dan segala macam. Tapi kan tentu kalau kita bicara berdua dan lain-lain, tentu kita bicarakan ini semua harus dipersiapkan. Tidak perlu pesimis, cuma ada plan-plan lain yang harus kita persiapkan kalau ini tidak tercapai. Kalau penerimaan tidak tercapai, bagaimana kita menjalankan APBN itu? Bagaimana kita menjalankan proyek-proyek infrastruktur itu? Kan semua itu mesti kita hitung. Pak Sofyan, kita break sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali.